Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Mardhani dari kelas M2C, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kuasa saya, yaitu pencarian kata seperti di KPPI. Nah, di sini saya pada nantinya terdapat dua pengguna, yaitu user dan juga admin. Nah, di usernya sendiri, ketika user mengakses website ini, maka akan tampil halaman seperti ini. Di halaman utamanya terdapat inputan pencarian kata, dan di sini terdapat menu pencarian kata dan cari peribahasa. Dan di sini user tidak perlu mengakses pencarian kata dan peribahasa. Jadi user cuma bisa mencari kata dan peribahasa gitu. Nah, di sini saya coba untuk pencarian katanya. Nah, inputkan A saja. Nah, maka akan menuju ke pencarian kata ini, menu pencarian kata. Nah, di sini nanti akan mencari data yang mengandung A ini, inputannya itu A ini, di yang mengandung A semua ini. Di sini saya batasi juga untuk katanya, untuk menampilkan data katanya yaitu sebanyak 5 kali. Jadi saya menggunakan pagination untuk ini, dan jadi datanya dibatasi 555, dan di sini dapat ini page yang kedua dan seterusnya. Jadi ini dibatasi sama datanya. Menggunakan pagination. Nah, ini di sini terdapat pilih tipe kelas kata, yaitu akan mencari tipe kelas kata yaitu nomina, adjektiva, bentuk terikat atau apa, dan lain-lain. Di sini terdapat saya mengklik bentuk terikat, saya klik. Nah, di sini dia akan mencari inputan A ini dan juga kelas kata yaitu bentuk terikat. Dan di sini sudah terfilter datanya di kata yang mengandung A dan juga tipe kelasnya yaitu bentuk terikat. Ini yang awalnya datanya itu banyak, jadi ketika kita filter datanya yang sini saja, di sedikit di bentuk terikatnya. Tuh. Nah, untuk selanjutnya yaitu cari peribahasa. Di sini saya menggunakan API untuk pencarian peribahasanya. Jadi saya mengambilnya dari Kateglu. Nah, di Kateglu ini API-nya itu cuman bisa merequest pencarian, yaitu dengan tentunya dengan format JSON, dan di sini parafrasenya yaitu kita coba request ininya saja, dan kata-katanya nanti akan kita request lewat inputan ini gitu. Jadi kita mengambil URL cuman ini saja, dan ini query string yang dimana ini nantinya ketika ini akan kita masukkan dalam requestnya. Nah, ini termasuk request dari pencarian nantinya begitu. Jadi saya mengambil ininya saja, ini, dan ini query stringnya, request, data request. Jadi ketika kita mencari peribahasa contohnya air, jadi kita mengambil data yang di sini, mencari dan mengambil datanya, lalu ditampilkan di sini. Jadi saya mengambil cuman peribahasanya saja dalam kategori ini
di peribahasa yang berkaitan dengan akhir ini, dan ini saya tidak menggunakan pagination untuk memperlihatkannya karena cenderung sedikit datanya. Nah, selanjutnya yaitu admin. Di adminnya itu sendiri, karena user tidak perlu menggunakan login, jadi untuk loginnya saya tampilkan dalam navigasi, namun saya mengaksesnya lewat URL login. Nah, sini terdapat login. Jadi itu saya menginputkan, apabila salah maka tulisannya out valid. Nah, selanjutnya password. Nah, ketika berhasil maka akan menuju ke data admin. Di sini cuman menambahkan pada nantinya yaitu menunya yaitu dashboard dan juga data admin di sini, dan ini cuman tombol logout saja. Nah, di data admin di dashboardnya itu sendiri terdapat total kata, memberikan informasi tentang total kata dan juga total admin. Nah, di sini admin juga bisa mengakses pencarian kata dan peribahasa. Nah, di sini terdapat kelola kata, kita bisa mengelola kata yang ada di dalam sini. Jadi, dan ini saya batasi datanya menggunakan pagination, jadi saya batasi 10 kata. Gitu. Dan juga di sini terdapat pencarian kata, jadi kita tidak perlu mencarinya secara manual. Jadi kita bisa mengetikkan di sini untuk mencarinya. Misal kata abadi. Nah, di sini kan mencari lema ini yang mengandung kata abadi. Jadi ini terdapat abadi, abadiyat, dan abadian. Kata yang mengandung di ini ya saja, dilema. Ini kita juga bisa menambahkan kata di sini, menambahkan kata, dan di sini terdapat form validation, juga menerapkan form validation, di mana ketika kita tambahkan langsung ini berasal dari JavaScript-nya langsung, jadi kita harus mengisikannya di dilema. Kita tambahkan jaring dan nilainya n. Jadi ini harus diisi. Ketika kita inspect akan muncul itu karena kita menambahkan required di sini. Dan juga saya menambahkan required juga pada controllernya untuk validation-nya pada nantinya. Ini saya menambahkan nilai n untuk deskripsinya, maksudnya sharing. Ya. Di sini kelas berapa? Menambah kelas adjektif. Nah, ketika ini tidak diisi karena di sini tidak menggunakan required, jadi saya coba tambahkan tanpa ini. Nah, harus mohon untuk dibenarkan, yaitu kelas harus mengisi kelas dan tipe harus diisi. Bisa tambahkan. Jadi ini semua harus required di form validation, di validation-nya, di kontrolnya juga menerapkan required juga untuk lemma dan nilai. Ini kita tambahkan. Nah, ini ketika katanya sudah
data kata sudah ditambahkan, maka muncul alert penambahan kata sudah berhasil. Nah, kita cari datanya, maka muncul jaring and jaringkan. Nah, dan juga di sini terdapat update, edit. Kita bisa mengeditnya. Ini jaring, dan kita hapus, dan kita coba pronoun. Kita ganti pronoun. Dan ini saya menggunakan form validation juga ketika ini tidak diisi, maka muncul validation ini. Kita ganti pronounnya yaitu update data. Nah, update data kata telah berhasil, akan muncul begitu. Kita cari lagi. Nah, di sini sudah diganti untuk kata jaring, jadi pronomina. Oh iya, sudah terganti jaring pronomina. Jadi update sudah selesai, selanjutnya yaitu hapus. Ketika kita hapus, maka muncul dialog dialog confirm. Apakah ketika kita klik cancel, maka nggak jadi, dan ketika kita klik OK, maka data dihapus. Data telah dihapus, akan muncul alert. Ketika kita cari jaring, nah data tidak ditemukan. Itu selanjutnya data admin. Nah, di data admin ini kita bisa mencarinya juga, data adminnya itu Marlon misalkan. Nah, akan muncul Marlon. Dan juga kita bisa menambahkan user di Dani. Dan ini saya menggunakan email address. Ya, saya tidak confirmnya salah, tidak sesuai dengan confirm password, maka akan muncul password tidak cocok. Nah, dan juga ini saya menerapkan juga email address-nya. Ketika email ini sudah digunakan, maka akan muncul alert, pesan merah, yaitu maaf data tersebut sudah ada. Jadi saya menggunakan validation-nya yaitu unique untuk ini. Nah, samakan ini password. Ketika benar, akan muncul yaitu data berhasil ditambahkan. Dan di sini terdapat update juga. Update ke passwordnya saya hapus, terus saya update zero misi. Salahkan datanya, tidak cocok, maka akan muncul sini password minimal 8 karakter. Oh, di coba di sini. Ini menggunakan form validation juga di controllernya. Ketika sudah minimal 8 karakter dan confirm, update data. Nah, ketika berhasil diupdate, maka muncul alert yaitu update user telah berhasil. Dan kita lihat di sini, oh ya, tidak. Nanti oh ya, belum untuk validasinya juga
confirm ketika tidak cocok. Nah, sini saya coba ketika dapat password tidak cocok gitu. Jadi saya ganti dan di sini saya gantikan nama update. Nah, update user telah berhasil. Nah, di sini sudah terganti nama, email, dan di sini dapat updatean terakhir yaitu 13.54 ini. Sudah, yaitu saya coba itu delete. Saya coba delete. Nah, di sini dapat confirm iya atau tidak, ketika cancel dan ketika OK akan menghapus Daniel tadi. Menghapus data yang tadi, hapus dan muncul alert yaitu user telah berhasil dihapus gitu. Nah, itu dan selanjutnya itu ketika kita logout maka akan hilang kembali untuk menunya. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.